Hai, bertemu kembali bersama Ibu Sonya untuk pembelajaran IPA kelas 7. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengertian, ciri, serta urutan takson makhluk hidup. Pada video saat ini, kita masih akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup, tetapi kita fokus pada pembagian 5 kingdom makhluk hidup, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar? Selamat mengikuti. Tujuan pembelajaran. Dengan menyimak video, peserta didik diharapkan dapat mengetahui pengelompokan 5 kingdom makhluk hidup serta mengenal ciri, sifat, dan contoh 5 kingdom makhluk hidup. Makhluk hidup dikelompokkan menjadi 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Kingdom yang pertama yaitu Monera. Anggota kelompok Monera adalah makhluk hidup bersel satu atau uniseluler yang tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Pada umumnya, Monera berkembang biak dengan cara membelah diri. Anggota kingdom Monera meliputi bakteri dan ganggang biru atau cyanobacteria. Bakteri ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Contoh, Escherichia coli merupakan bakteri menguntungkan yang hidup di usus manusia. Lactobacillus casei bermanfaat untuk pembuatan keju, Salmonella typhosa menyebabkan penyakit tifus, dan Vibrio cholera menyebabkan penyakit kolera. Bentuk bakteri ada 3 macam, yaitu berbentuk batang atau basil, berbentuk bulat atau kokus, dan berbentuk spiral. Ganggang biru atau cyanobacteria. Cyanobacteria umumnya hidup di perairan dan merupakan fitoplankton yang menjadi makanan bagi ikan dan udang. Cyanobacteria yang menguntungkan bagi manusia, contohnya Anabaena azolae.
merupakan ganggang biru yang dapat mengikat nitrogen dan bersimbiosis dengan sejenis paku air bernama Azolla pinnata. Arthrospira. Arthrospira dijadikan suplemen makanan berprotein tinggi dengan merek dagang Spirulina. Kingdom makhluk hidup yang kedua yaitu Protista. Ciri Protista adalah Protista memiliki membran inti atau eukariotik, bersel satu, dan multiseluler. Protista dibedakan menjadi 3, yaitu Protista mirip hewan atau protozoa, Protista mirip tumbuhan atau alga atau ganggang, dan Protista mirip jamur. Selanjutnya kita akan membahas tentang protozoa. Berdasarkan alat gerak, protozoa dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu hewan berkaki semu atau rhizopoda. Hewan berkaki semu bergerak dengan kaki semu yang disebut pseudopia. Yang anak-anak dapat lihat pada video yang sedang ditampilkan, ini adalah contoh dari amuba. Amuba adalah protozoa yang bergerak dengan kaki semu. Protozoa yang kedua yaitu hewan berbulu cambuk atau flagellata. Di sini anak-anak dapat lihat bahwa flagellata bergerak dengan bulu cambuk. Contoh protozoa yang bergerak dengan bulu cambuk adalah Euglena. Protozoa yang ketiga yaitu yang bergerak dengan bulu getar atau yang disebut ciliata. Bulu getarnya sendiri disebut cilia. Yang kita amati sekarang yang disaksikan pada video ini adalah contoh dari Paramecium. Paramecium sendiri merupakan protozoa yang bergerak dengan bulu getar. Yang keempat adalah hewan berspora atau sporozoa. Contoh sporozoa pada video yang Ibu tampilkan adalah Plasmodium malariae. Sporozoa tidak memiliki alat gerak dan berkembang biak dengan membentuk spora. Contoh pada gigitan nyamuk Aedes aegypti. Gigitan nyamuk Aedes aegypti yang masuk pada pembuluh darah mengandung Plasmodium malariae. Plasmodium malariae akan tumbuh dan berkembang dalam pembuluh darah manusia dan menyebabkan penyakit malaria. Yang berikut adalah alga atau ganggang. Berdasarkan pigmen yang dikandung, alga dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu alga hijau atau Chlorophyllaceae. Chlorophyllaceae memiliki pigmen hijau atau yang dikenal dengan nama klorofil, multiseluler, dan berbentuk benang atau lembaran. Contoh Spirogyra,
chlorella, dan chlorokum. Contoh alga berwarna hijau adalah Spirogyra. Spirogyra dapat kita temukan dengan mudah di daerah perairan. Selain alga hijau, ada juga alga merah atau Rhodophyceae. Rhodophyceae memiliki pigmen phycoerectin atau warna merah dan hidup di laut. Contoh Eusema spinosum, yaitu bahan dasar untuk membuat agar-agar. Ini adalah gambar dari alga merah. Alga merah yang lagi dibersihkan oleh para petani alga, yang selanjutnya dapat diolah sendiri untuk membuat agar-agar atau dapat dijual. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang alga pirang. Selain alga hijau, alga merah, ada juga alga pirang. Alga pirang berwarna coklat kehijauan, mengandung pigmen ficosantin. Alga pirang sendiri banyak mengandung asam alginat yang biasa digunakan untuk bahan industri tekstil dan obat-obatan. Di sini anak-anak dapat melihat contoh atau gambar dari alga pirang yang tersebar di tepi pantai. Alga kersik berwarna keemasan, mengandung pigmen karoten. Fosil alga ini di dasar laut akan membentuk lapisan tanah yang disebut dengan tanah diatom, yang berguna untuk bahan isolasi, alat gosok, dan bahan dinamit. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang protista mirip jamur. Protista mirip jamur terdiri atas jamur air dan jamur lendir. Jamur air atau Oomycota memiliki ciri menghasilkan oospora, yaitu spora berdinding tebal yang mampu bertahan di lingkungan yang buruk. Mari kita perhatikan bersama. Yang berwarna kuning adalah jamur lendir Myxomycota. Jamur lendir adalah sekelompok protista yang berpenampilan mirip jamur, namun berperilaku seperti amuba dan bersifat heterotrof. Habitat dari Myxomycota adalah tempat yang lembab, kayu busuk, daun mati, dan benda organik lainnya. Selain jamur lendir yang berwarna kuning, di sini ada juga yang berwarna putih. Organisme ini memiliki tubuh seperti lendir. Jamur lendir juga merupakan predator fagosit. Dikatakan predator karena jamur lendir ini dapat menelan bakteri, hama, spora, juga komponen organik lainnya. Sehingga jamur lendir disebut sebagai predator. Selanjutnya kita akan mempelajari kingdom yang ketiga, yaitu kingdom fungi atau jamur. Anggota fungi adalah berbagai macam jamur.
Fungi memiliki membran inti, dinding sel terbuat dari zat kitin, tidak memiliki kloroplas, sehingga tidak dapat berfotosintesis. Fungi ada yang uniseluler dan ada juga yang multiseluler. Tubuh jamur tersusun dari benang-benang yang disebut hifa. Kumpulan hifa disebut miselium dan tubuh jamur disebut talus. Jamur hidup sebagai saprofit atau parasit dan berkembang biak dengan spora. Berdasarkan cara reproduksinya, kingdom fungi dibagi menjadi 4 kelas, yaitu 1. Zygomycotina, 2. Ascomycotina, 3. Basidiomycotina, dan yang keempat adalah Deuteromycotina. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Zygomycotina. Zygomycotina berkembang biak dengan spora, contoh jamur roti dan jamur tempe atau Rhizopus oryzae. Berikut adalah contoh jamur pada roti. Anak-anak dapat lihat, ini adalah contoh jamur yang hidup pada roti yang busuk. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jamur yang kedua, Ascomycotina. Ascomycotina berkembang biak dengan ascospora, contoh Saccharomyces cerevisiae. Nah, anak-anak, Saccharomyces cerevisiae adalah jamur roti yang bermanfaat untuk pembuatan roti dan minuman beralkohol. Yang di rumah sehari-hari kita kenal dengan nama merek dagang Fermipan. Selanjutnya ada jamur yang ketiga, yaitu Basidiomycotina. Basidiomycotina berkembang biak dengan Basidiospora. Contoh adalah jamur kuping, jamur kancing, dan jamur merang. Ini adalah gambar dari jamur kancing, jamur kuping, dan jamur merang. Jamur ini sangat berguna dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dapat diolah sebagai bahan makanan yang tentunya dapat untuk anak-anak konsumsi, bahkan semua kita konsumsi sehari-hari. Yang keempat adalah jamur Deuteromycotina. Deuteromycotina adalah jamur yang belum diketahui alat perkembangbiakannya. Contoh, jamur panu dan jamur kutu air. Bagaimana anak-anak? Senang tidak kalau kita punya panu atau kutu air? Nah, ini adalah gambar dari panu beserta gambar dari jamur panu. Ini adalah gambar dari kutu air yang menyerang bagian kaki. Kita masuk kingdom yang keempat, yaitu kingdom Plantae atau tumbuhan. Plantae dibedakan menjadi lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. Yang pertama adalah lumut atau Bryophyta. Lumut memiliki ciri sebagai berikut. Memiliki akar
batang dan daun yang bukan sejati dan belum memiliki berkas pembuluh. Akar lumut disebut rizoid. Rizoid berfungsi untuk menempelkan tubuh lumut pada substrat. Lumut berkembang biak dengan kawin dan tak kawin yang disebut dengan pergiliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan lumut dibedakan menjadi 3 divisi, yaitu 1. Lumut hati. Lumut hati merupakan talus berbentuk pita, berdaging atau berbentuk lembaran pipis seperti daun. Contoh lumut hati adalah Marsanthia. Ini adalah contoh dari lumut hati. Kedua adalah lumut daun. Lumut ini memiliki bagian yang menyerupai batang dan daun. Umumnya memiliki tubuh tegak dan seringkali membentuk lapisan seperti beludru. Berikut adalah contoh lumut daun. Tiga, lumut tanduk. Tubuhnya berbentuk seperti tanduk. Contoh, Anthroceror natans. Berikut adalah contoh dari lumut tanduk. Kemudian kita akan mempelajari kelompok plantae yang kedua, yaitu tumbuhan paku atau Pteriodophyta. Tumbuhan paku memiliki ciri sebagai berikut. Memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki berkas pembuluh. Pada daun dewasa terdapat bulatan berwarna coklat disebut sorus. Sorus merupakan kumpulan kotak spora yang dibungkus idusium. Perkembangbiakan secara kawin dan tak kawin yang disebut pergiliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan paku dibagi menjadi 4 divisi, yaitu 1 adalah tumbuhan paku telanjang. Nah, tumbuhan paku telanjang ini tidak berdaun atau berdaun kecil. Contoh, Psilotum nidum. Ini adalah contoh dari tumbuhan paku telanjang. Dua adalah tumbuhan paku ekor kuda. Batangnya terdapat di dalam tanah, cabang berruas-ruas, dan daun fertil menghasilkan spora. Contoh, Equisetum sylvaticum. Ini adalah gambar paku ekor kuda. Ketiga adalah tumbuhan paku kawat. Tumbuhan paku kawat tubuhnya seperti rambut atau kawat dan memiliki habitat di daerah pegunungan. Contoh, Lycopodium sylvaticum. Ini adalah gambar dari tumbuhan paku kawat. Keempat, tumbuhan paku sejati. Untuk tumbuhan paku sejati, sorus berkumpul pada ujung, tepi, dan tersebar di permukaan daun. Contoh, Adiantum atau suplir dan Marsilia crenata atau semanggi. Ini adalah contohnya suplir dan semanggi. Kita masuk pada kingdom plantae yang ketiga, yaitu tumbuhan berbiji
atau dikenal dengan nama spermatopita. Tumbuhan berbiji memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki berkas pembuluh. Selain itu, tumbuhan ini juga menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat perkembangbiakannya. Berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan biji dibagi menjadi tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tumbuhan berbiji terbuka, gimnospermae. Berikut adalah ciri-cirinya. Tumbuhan berbiji terbuka sendiri dibagi menjadi 4 divisi, yaitu 1. Siadopita. Siadopita menyerupai pohon palem, memiliki sedikit cabang dan bertulang daun menyirip. Contohnya adalah pakis haji. Yang kedua adalah Gnetophyta. Gnetophyta batangnya berkayu, bercabang, dan berdaun tunggal. Contohnya Gnetum gnemon atau melinjau. Yang ketiga adalah Conferophyta. Conferophyta adalah tumbuhan semak atau pohon, tajuk berbentuk kerucut dan berdaun jarum. Contohnya adalah pinus. Yang keempat adalah Gingtophyta. Gingtophyta memiliki batang berkayu, bercabang, dan berdaun. Daunnya berbentuk kipas. Contoh Ginkgo biloba. Yang berikut adalah tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Angiospermae memiliki ciri sebagai berikut. Alat perkembangbiakannya berupa bunga, akar, batang, dan daun sudah dapat dibedakan dengan jelas. Susunan tulang daunnya menyirip, menjari, atau sejajar. Bakal biji terlindung di dalam daun buah, mengalami pembuahan ganda yang menghasilkan zigot dan endospermae. Nah, angiospermae dibagi menjadi 2 kelas, yaitu tumbuhan monocotyledoneae atau biasa kita kenal dengan nama tumbuhan monokotil. Berikut adalah ciri tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil memiliki 4 suku, yaitu Gramineae atau rumput-rumputan, Palmae atau pinang-pinangan, kemudian Liliaceae atau kelompok bawang-bawangan, yang terakhir adalah Musaceae atau kelompok pisang-pisangan. Selanjutnya adalah tumbuhan berbiji atau berkeping dua atau dikotil. Berikut adalah ciri dari tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil sendiri dibagi menjadi suku getah-getahan, suku kacang-kacangan atau Papilionaceae, dan suku terung-terungan atau Solanaceae. Selanjutnya kita masuk pada kingdom yang berikut, kingdom yang terakhir, kingdom kelima, yaitu Animalia atau hewan. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, maka hewan dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang, dan yang kedua adalah vertebrata atau hewan bertulang belakang.
Kita mulai dari yang pertama, invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Untuk kelompok invertebrata yang pertama adalah porifera. Kita bisa lihat di sini bentuk tubuhnya berbentuk spons. Yang kedua adalah solenterata, contoh ubur-ubur. Yang ketiga adalah platyhelminthes, contohnya adalah planaria dan cacing hati. Kemudian nematoda, contohnya cacing perut dan cacing tambang. Kemudian ada Annelida, contohnya cacing tanah dan lintah. Ada Arthropoda, contoh udang, kepiting, kelabang, dan juga serangga. Kemudian ada Echinodermata, yaitu contohnya bintang laut dan landak laut. Ada yang terakhir adalah moluska, contohnya bekicot dan cumi-cumi. Selanjutnya adalah vertebrata atau hewan bertulang belakang. Yang pertama adalah kelompok Pisces. Contohnya ikan mujair dan ikan bandeng. Kemudian ada amfibi, contohnya katak. Ada reptilia, contoh buaya dan penyu. Aves, contoh di sini adalah burung pipit dan burung elang. Kemudian yang terakhir adalah mamalia, contoh gajah, kelelawar, serta lumba-lumba. Demikian pembelajaran kita anak-anak. Selanjutnya Bu Guru akan memberikan soal untuk kalian kerjakan masing-masing dan akan dikumpulkan pada guru IPA kalian masing-masing. Di sini Bu Guru hanya akan memberikan 2 soal. Yang pertama, tuliskan perbedaan ciri Monera protista fungi, plantae, dan animalia. Yang kedua, mengapa lumut dapat bertahan hidup di tempat di mana makhluk hidup lain tidak dapat hidup. Demikian pembelajaran kita saat ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari menjadi berguna dan bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Sampai jumpa.